Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfarizi Muzaki dengan NIM B1D220003. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai balok dan balok latte atau balok lintel dari mata kuliah Struktur Konstruksi 2 dengan dosen pengampu Bapak Rosid Rosadi, STM Ars. Langsung saja ke pembahasannya sebagai berikut. Di sini menjelaskan mengenai pengertian balok. Balok adalah elemen struktural yang menerima gaya-gaya yang bekerja dalam arah yang transversal terhadap sumbunya yang mengakibatkan terjadinya momen lentur dan gaya geser sepanjang bentangnya. Dikutip menurut Dipo Husodo pada tahun 1994. Balok juga merupakan elemen struktural yang menyalurkan beban-beban dari plat lantai ke kolom sebagai penyangga yang vertikal. Pada umumnya, balok itu dicor secara monolit dengan pelat dan secara struktural dipasang tulangan di bagian bawah dan di bagian atasnya. Dua hal utama tersebut yang dialami oleh balok ialah gaya tekan dan gaya tarik, antara lain karena adanya pengaruh lentur ataupun gaya yang lateral. Menurut Wahyudi dan Rahim pada tahun 1999. Di samping tersebut terdapat gambar struktur balok dan balok di lapangan. Selanjutnya, di sini membahas mengenai jenis-jenis balok yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada jenis balok berdasarkan tulangan. Yang kedua, ada perkembangan jenis baloknya. Yang ketiga, ada jenis balok berdasarkan fungsinya. Yang pertama, ada jenis balok berdasarkan tulangannya, dibagi menjadi 2, yaitu ada balok beton dengan tulangan, yang kedua ada balok beton tanpa tulangan. Balok beton dengan tulangan itu memiliki kelebihan yang dimana dapat menahan gaya desak yang cukup tinggi, tetapi juga memiliki kekurangan, yaitu kemampuannya dalam menahan gaya tarik yang begitu rendah. Sedangkan besi atau baja itu memiliki kelebihan yaitu mampu menahan gaya tarik yang begitu tinggi, tetapi memiliki gaya tekan yang rendah. Kedua hal inilah yang mencoba dikombinasikan dengan cara membuat balok dengan memberikan tulangan, terutama di bagian bawahnya, karena gaya tarik yang terbesar dialami pada balok itu terjadi pada bagian bawah. Yang kedua ada balok tanpa tulangan. Balok ini semacam dibuat untuk bagian struktural yang tidak begitu penting dan hanya menahan gaya tekan saja. Karena balok beton ini memiliki kelebihan yaitu mampu menahan gaya tekan yang begitu tinggi, tetapi memiliki kekurangan dalam menahan gaya tarik. Selanjutnya di sini ada perkembangan jenis balok. Itu ada balok sederhana atau disebut juga dengan simple beam. Balok sederhana adalah sebuah balok yang ditumpu pada kedua ujungnya dengan memiliki sebuah sendi di salah satu ujungnya dan sebuah roll di salah satu ujung yang lainnya. Digambarkan seperti di bawah pada balok sederhana atau simple beam. Yang kedua ada balok teritisan. Balok teritisan adalah contoh balok yang sederhana yang memiliki bentuk memanjang dan melewati salah satu kolom tumpuannya. Contohnya seperti gambar di bawah berikut. Selanjutnya ada balok menerus. Balok menerus ini yaitu balok yang memanjang secara menerus dan melewati lebih dari 2 kolom tumpuan agar bisa diperoleh momen yang lebih kecil dan kekakuannya yang lebih besar dari serangkaian balok tidak menerus dengan panjang dan beban yang sama pada bangunan. Gambar di bawah merupakan gambar dari balok menerus. Selanjutnya nomor 4 itu ada balok cantilever yang dimana balok ini balok yang hanya didukung oleh salah satu ujungnya saja, sedangkan ujung yang lainnya itu hanya menggantung atau tidak memiliki penyangga sama sekali.
Yang kelima ada balok bentang tersuspensi, yang dimana balok bentang tersuspensi ini yaitu suatu balok yang didukung oleh teritisan dari dua bentang dengan konstruksi sambungan pin pada momen 0. Dan balok ini tuh termasuk dari jenis balok yang sederhana. Di bawah berikut merupakan gambar dari balok bentang tersuspensi. Yang keenam ada balok ujung tetap. Balok ujung tetap ini balok yang dibuat dengan ujungnya yang dikaitkan dengan kuat serta mampu menahan translasi dan rotasi akibat gaya momen, seperti gambar di bawah. Selanjutnya ada jenis balok berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada balok lantai. Balok lantai adalah suatu balok yang menumpang pada balok anak dan balok induk dalam suatu struktur lantai serta menumpuk plat lantai. Di bawah merupakan gambar dari balok lantai. Yang kedua ada balok lintai atau balok latte, yang dimana adalah suatu balok yang dibuat di atas kusen pintu atau jendela, yang fungsinya itu untuk menopang dan mentransfer beban dinding di atasnya menuju ke dinding yang lainnya, sehingga tidak ditahan oleh kusen pintu atau jendela yang mengakibatkan kusen jendela atau pintu itu menjadi rusak. Selanjutnya ada balok spandrel. Balok spandrel ini itu suatu balok yang mendukung dinding luar bangunan yang dalam beberapa hal itu dapat juga menahan sebagian beban lantai. Balok ini dapat dibentuk lurus, horizontal, maupun melengkung. Yang keempat ada balok pengikat. Balok pengikat adalah suatu balok yang fungsinya itu untuk mentransfer beban horizontal maupun vertikal menuju balok maupun kolom struktur. Seperti gambar di bawah merupakan gambar dari balok pengikat. Selanjutnya ada balok struktur atap beton bertulang. Balok struktur atap ini terdiri dari balok ring, balok kaso, dan balok reng, di mana balok ring ini mempunyai fungsi untuk mendukung balok kaso. Titik balok kaso ini mendukung balok reng, sedangkan balok reng itu mempunyai fungsi untuk menumpu genteng yang berada di atasnya. Yang keenam ada balok stringer. Balok stringer ini adalah suatu balok yang berhubungan langsung kepada sistem lantai, yang berfungsi sebagai penyangga pada titik sambungan panel lantai sampai balok rangka batang di setiap sisi plat lantainya. Yang ketujuh ada balok dukung girder. Balok ini adalah suatu balok yang daya dukungnya itu perlu ditambahkan dengan cara menambahkan plat baja lebar pada bagian bawah dan atas, suatu penampang lintang balok profile. Seperti gambar di bawah merupakan balok dukung girder. Selanjutnya yang kedelapan ada balok anak dan balok induk. Pada sistem lantai, balok anak dan balok induk ini mempunyai fungsi untuk mendukung plat lantai, yang dimana plat lantai ini bisa terbuat dari papan kayu, dari baja maupun beton, seperti gambar di bawah. Selanjutnya yang kesembilan ada balok diafragma, yang dimana balok ini berada di antara balok girder pada suatu sistem struktur rangka batang. Balok diafragma ini memiliki fungsi sebagai pengaku dari gelagar-gelagar memanjang dan tidak memikul beban plat lantai, serta diperhitungkan seperti balok pada biasanya. Nah, pada slide berikutnya di sini membahas dari pengertian balok intel atau balok latte, yang dimana balok lintel ini adalah sebuah balok yang digunakan untuk menopang bagian atas dari jendela ataupun pintu. Ini berfungsi untuk mentransfer beban dari atap ke dinding yang menopangnya. Balok lintel ini dibuat dari berbagai jenis material nih, seperti kayu, beton, ataupun baja. Pada bangunan tua, bahan ini sering dibuat dari kayu ataupun batu. Namun pada bangunan modern, lebih sering dibuat dari beton ataupun baja.
Balok lintel itu yang dibuat dari beton cenderung lebih kuat dan tahan lama dibandingkan dengan balok yang terbuat dari kayu ataupun batu. Balok lintel ini harus dipasang dengan benar agar dapat berfungsi dengan baik. Ia harus dikencangkan dengan baik ke dinding yang menopangnya dan harus memiliki cukup kapasitas untuk menahannya. Jika tidak dipasang dengan benar, maka bisa menyebabkan kerusakan pada bangunan. Selain itu juga penting untuk memastikan bahwa bahan ini tuh dapat digunakan sesuai dengan standar nasional Indonesia. Standar inilah yang dapat menentukan spesifikasi seperti apa ukurannya, jenisnya, dan tingkat beban yang dapat diterima. Secara keseluruhan, bahan ini adalah komponen penting dalam sebuah bangunan yang berfungsi untuk menopang bagian atas dari jendela ataupun pintu. Ini harus dipasang dengan benar dan sesuai dengan peraturannya dan standar yang telah berlaku untuk menjamin kestabilan dan keamanan pada bangunan tersebut. Pada slide selanjutnya, di sini ada fungsi dari balok lantai tersebut. Yang pertama itu dapat menjaga kusen pintu dan jendela yang tetap kokoh. Yang kedua, dapat memperkokoh struktur dindingnya. Yang ketiga, dapat menahan beban bagian atas rumah. Yang keempat, memperkuat struktur kusen. Yang kelima, dapat mencegah tembok di atas pintu rusak ataupun retak. Yang terakhir, dapat mencegah kusen yang melengkung. Selanjutnya ada kelebihan dari balok lintel. Yang pertama itu membuat arsitektur bangunan lebih estetis, di mana balok lintel ini dapat digunakan untuk menciptakan ruang yang lebih luas dan estetis, tanpa harus menambahkan kolom di dalam ruangannya. Hal ini yang menjadi kemungkinan arsitek dan desainer untuk menciptakan tampilan yang lebih indah dan menarik bangunan yang digunakannya. Yang kedua, dapat menopang beban. Bahan ini berfungsi untuk mentransfer beban dari atap dan dinding ke dinding yang menopangnya, sehingga dapat menopang beban yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan kolom saja. Yang ketiga, fleksibilitas dalam desain. Dapat digunakan dalam berbagai desain gaya arsitektur seperti bangunan kolonial, tradisional, ataupun modern. Hal ini yang menjadi kemungkinan bahwa arsitek dan desainer untuk menciptakan bangunan yang unik dan kreatif. Yang keempat, tahan lama. Bahan balok yang dibuat dari beton ataupun baja itu cenderung lebih tahan lama dibandingkan dengan yang dibuat dari kayu ataupun batu. Ini mengurangi kebutuhan untuk perawatan ataupun perbaikan yang sering dibutuhkan pada komponen bangunan lainnya. Selanjutnya ada kekurangan dari balok lintel. Yang pertama, biayanya yang lebih tinggi. Biaya yang lebih tinggi ini membuat bahan dari beton atau baja itu mahal dibandingkan dengan menggunakan kayu ataupun batu. Hal ini yang dapat meningkatkan biaya proyek dan mengurangi margin keuntungannya. Yang kedua, lebih sulit dalam pemasangannya. Pemasangan balok lintel ini lebih sulit dan memerlukan tenaga kerja yang lebih kompeten dibandingkan dengan menggunakan kolom. Hal ini yang dapat menambah waktu dan biaya proyeknya. Yang ketiga, itu lebih beresiko terhadap kerusakan. Jika balok lintel itu tidak dipasang dengan benar, maka itu tidak memiliki kapasitas yang cukup, dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan dan bahkan kegagalan dalam strukturalnya. Hal ini juga yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan resiko keselamatan bagi penghuninya. Yang keempat itu ada peraturan yang lebih ketat. Penggunaan balok lintel itu harus sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku di wilayah tempat bangunan tersebut, yang mungkin ini lebih ketat dibandingkan dengan menggunakan kolom. Hal ini juga yang dapat menambah waktu dan biaya proyek karena harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah tersebut. Ada pula spesifikasi balok lintel. Nah, balok lintel ini biasanya berukuran 15x15 agar bisa rata dengan dinding bata di sekitarnya. Balok lintel juga menggunakan 4 tulangan utama dengan diameter 10 mm dan begel atau sengkangnya itu berdiameter 8 mm.
Balok ini juga tuh biasanya sekalian bersambung dengan kolom praktis supaya pemasangan dindingnya itu lebih stabil. Nah, agar balok lintel ini mendukung kekuatan struktur dan memiliki kekuatan yang terjamin dalam pemasangannya perlu perencanaan yang matang, mulai dari bahan yang digunakan, teknik pemasangan yang benar, serta perawatan dan pengecekan yang rutin untuk memastikan bahwa balok lintel itu berfungsi dengan baik dan memberikan dukungan yang kuat bagi bangunan. Maka dari itu, kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa balok lintel adalah komponen yang penting dalam sebuah bangunan yang berfungsi untuk menopang bagian atas. Keuntungan menggunakan bahan ini yaitu membuat arsitektur bangunan lebih estetis, menopang beban, fleksibilitas dalam desain, serta tahan lama. Namun ada juga beberapa kekurangan, seperti biaya yang lebih tinggi, lebih sulit dalam pemasangannya, lebih beresiko terhadap kerusakannya, dan juga peraturan yang lebih ketat. Oleh karena itu, pentingnya untuk memastikan bahwa balok lintel yang digunakan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku di wilayah tersebut dan dipasang dengan benar untuk menjamin kestabilan dan keamanan pada bangunannya. Selanjutnya ini ada referensi, saya mengambil beberapa jurnal dan juga artikel dari situs. Ada 5, ada 2 jurnal dan 3 artikel. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.